Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Mantri Desa. Konten vlog kesehatan, konsultasi kesehatan, hitan modern dan hitan manual. Oke, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lama ini tidak upload video lagi karena kesibukan saya dan mengurus anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penanganan anak demam atau demam tinggi di rumah. Oke, nanti ada beberapa poin yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya, biar channel ini berkembang. Ya, kita sharing-sharing saja, belajar bareng. Yuk belajar bareng. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan berguna ilmunya untuk diterapkan di rumah. Oke, langsung saja kita bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada beberapa poin yang akan saya bahas dan kita sharing-sharing bersama. Yang pertama itu apa penyebab demam pada anak-anak. Yang kedua, bagaimana penanganan demam di rumah. Bolehkah dikompres? Bolehkah diberi selimut yang tebal atau pakaiannya gimana? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, apa saja persediaan obat darurat yang harus ada di rumah? Yang keempat, hal apa yang harus dihindari pada saat anak demam? Yang kelima, bagaimana mengatasi stres pada saat anak demam? Pasti kalau anak demam, orang tua pasti stres dan cemas. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, untuk anak demam atau demam pada anak, ini penyebabnya kemungkinan pertama ada beberapa hal yang Oke, langsung saja kita membahas tentang poin-poin yang tadi saya sampaikan. Kita membahas poin yang pertama. Itu apa penyebab demam pada balita. Secara umum, penyebab demam pada balita itu ada dua. Yang pertama itu karena adanya infeksi. Infeksi bisa bermacam-macam. Bisa infeksi terjadi di saluran nafas, bisa terjadi infeksi di saluran cerna, bisa terjadi infeksi di permukaan kulit, dan terjadi di bagian tubuh atau organ balita tersebut. Yang kedua, itu masalah yang menyebabkan demam itu karena kurang cairan atau dehidrasi. Iya, untuk kedua penyebab tersebut, yang pertama infeksi dan kurang cairan atau dehidrasi itu harus ditangani secara bersama-sama. Tapi yang utama kalau di rumah diutamakan harus pemenuhan cairan terlebih dahulu atau rehidrasi. Pemenuhan cairan tersebut kita melihat anak tersebut kurang minum atau tidak. Jadi kalau anak terjadi demam itu harus banyak konsumsi cairan terlebih dahulu untuk menurunkan panasnya. Apabila sudah dikasih minum atau diberikan minum itu tidak turun-turun, kita segera membawa ke fasilitas kesehatan dan kemungkinan bisa terjadi karena ada infeksi. Untuk penanganan infeksi tersebut itu nanti ditangani oleh kes yang terdekat, begitu. Oke, untuk penanganan demam yang pertama tadi, utamanya kalau di rumah, yang penting cairan harus banyak minum utamanya. Nanti kalau misal belum turun, nanti kita bahas terlebih lanjutnya di poin berikutnya. Terus untuk yang kedua, bagaimana penanganan demam di rumah? Apakah boleh dikompres? Bagaimana cara memakai baju atau
kostum saat balita demam. Kita bahas satu persatu. Untuk penanganan demam di rumah, tadi yang sudah saya sampaikan di poin pertama, harus banyak cairan, harus banyak minum. Apabila bayi atau masih minum ASI, itu harus sering-sering diberikan ASI agar cairannya tercukupi. Terus untuk di rumah kita gunakan kompres. Tadi yang saya tanyakan di poin kedua, apakah boleh dikompres? Boleh. Kalau dikompres itu menggunakan air hangat. Air hangat. Jadi untuk bagian dikompres itu ada di beberapa titik. Yang utama yang sering dilewati darah atau pembuluh darah yang besar. Misalnya ini di leher ini banyak pembuluh darah besar, terus ketiak bayi, terus ada selangkangan. 3 titik yang harus dikompres pakai air hangat. Iya, itu tadi poin-poin yang dibahas di poin kedua. Selanjutnya, bagaimana kostum atau pakaian saat balita demam? Pakaian yang dipakai untuk balita demam untuk menghindari panas terlalu tinggi atau terjadi step atau kejang demam, itu baju harus tidak terlalu tebal, pakai baju yang tipis saja dan diselimuti saja. Jangan terlalu tebal karena bisa meningkatkan suhu tubuh. Jadi pakai bajunya tipis saja, terus diselimuti, terus dibarengi dengan konsumsi cairan yang cukup. Iya, jadi kalau misal anak berasa dingin, itu jangan diberikan selimut atau baju yang tebal, bisa menyebabkan anak menjadi step atau suhunya meningkat. Begitu. Ya, untuk poin ketiga, apakah kita perlu obat darurat untuk balita di rumah? Sebenarnya untuk obat darurat di rumah itu boleh-boleh saja, utamanya untuk penanganan pertama. Untuk obat yang harus disediakan di rumah untuk balita biasanya obat demam saja dan obat-obat ringan lainnya. Obat demam tujuannya untuk mengurangi resiko suhu tubuh meningkat. Apabila sudah pernah terjadi kejang demam atau step pada anak, itu saya sarankan tetap sedia obat penurun panas di rumah, karena yang balita yang sudah pernah kejang biasanya terjadi kejang berulang. Begitu, untuk menghindari resiko seperti itu, jadi harus sedia obat demam di rumah. Begitu, dan sesuai dosis yang diberikan, sesuai dengan berat badan dosis yang diberikan kepada anak. Begitu. Terus yang keempat, hal yang dihindari pada balita demam. Yang pertama, jangan memakai baju terlalu tebal atau selimut terlalu tebal pada saat anak atau balita demam. Yang kedua, harus memperhatikan cairan yang masuk atau konsumsi cairan yang masuk di tubuh, sehingga cairan yang masuk ke tubuh itu cukup. Yang ketiga, apabila terjadi kejang demam, jangan dulu diminumi atau diberikan air minum sebelum balita sadar. Yang keempat, bila terjadi peningkatan suhu tubuh, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
kita bahas poin yang kelima, bagaimana menangani kecemasan orang tua ketika balitanya demam. Sebenarnya itu kan kalau misal cemas itu coping atau cara menanggapi suatu masalah yang ada. Jadi kita harus tahu prinsipnya. Kalau anak demam, kita jangan panik. Yang utama kita harus tahu prinsipnya. Jadi prinsip yang pertama, kalau balita agak demam atau panas, itu yang tadi poin pertama, penyebabnya karena kurang cairan dan infeksi. Kita harus lari ke poin pertama dulu, itu kurang cairan. Jadi kalau balita demam, kita harus berikan banyak cairan. Kalau bisa sedia termometer di rumah agar kita tahu suhu tubuh yang normal dan tidak normal berapa, dan yang tinggi berapa. Kalau suhu tubuh normal itu di bawah 37 derajat Celcius. Kalau demam di atas 37. Kalau demam tinggi, kalau anak-anak jangan sampai 39 atau lebih, karena bisa mengakibatkan kejang demam atau step begitu. Yang jelas kita harus tahu kondisi balita kita begitu. Nanti kalau ada pertanyaan atau komen, nanti komen di bawah ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya ya, agar channel saya berkembang dan bisa sharing-sharing ilmu selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.